Halo murid-murid saya sekalian, salam kenal, nama saya Sir William Chen. Pada saat ini saya akan membawakan modul manajemen keuangan part 2, ya, bagian kedua. Kenalin, ada yang kenal saya ataupun ada yang belum kenal, ya kita berkenalan. Dan saya biasanya bekerja sebagai broker saham di perusahaan LHB Sekuritas yang kesehariannya ya memonitoring harga saham, ya. Oke, jadi itu kerjaan saya. Kalau masih ada pertanyaan lain boleh tanyakan di WA, misalnya berapa tinggi saya, ya, kacamata saya berapa lebar, ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Ya, mari kita memulai di bab 1, yaitu tentang analisa laporan keuangan. Yuk, kita mulai. Ya, mari kita mulai belajar tentang analisa laporan keuangan. Kita lihat slide pada yang saya tampilkan di WA kalian. Coba dibuka dan analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu adalah untuk melihat bahwa data itu menjadi informasi, perubahan data menjadi informasi. Misalnya angkanya 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya apa, ya? Artinya sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih jelek, ya. Jadi tujuan daripada analisis laporan keuangan, sifat analisis laporan ini akan kita pelajari satu persatu. Analisa laporan keuangan, bahwa salah satu manfaat dari laporan keuangan adalah sebagai alat dapat digunakan mengambil keputusan. Ya, kalau kita tidak menganalisa, kita tidak bisa mengambil keputusan. Ya, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Apakah perusahaan ini sudah bagus atau masih jelek? Oke, yang mana harus diperbaiki. Kalau kita menganalisa laporan keuangannya, kita bisa tahu bagian mana yang harus kita perbaiki. Misalnya kalau perusahaannya lagi jelek, kalau perusahaannya lagi bagus, yang mana harus kita tambahkan supaya lebih baik lagi, dia akan datang, ya. Jadi ini adalah tujuan dari analisa laporan keuangan, ya. Perubahan data menjadi informasi. Ambil datanya dari mana? Ambil datanya dari neraca. Sudah tahu neraca itu di dalamnya ada aktiva, ya, aktiva, liability dan ekuitas. Oke, modal, ya. Laba rugi, ada arus kas juga, ya. Itu adalah data yang akan kita ubah menjadi informasi. Oke, metode analisis laporan keuangan, ya. Metodenya pakai metode apa? Ya, bisa metode ratio analysis, ya. Kebanyakan pakai rasio analisa, ya, rasio analysis. Oke. Informasi yang berguna bagi mengambil keputusan. Setelah dianalisa menggunakan rasio analisa, maka akan menjadi suatu informasi yang berguna. Oke. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk screening, ya. Berbesar dulu. Screening adalah untuk melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger, ya. Jadi kalau kita screening, kita mengecek kita mau investasi di perusahaan A, B atau C, ataupun kita mau merger artinya menggabungkan dua perusahaan menjadi satu, ya. Forecasting, kalau kita mau forecasting artinya kita mau memprediksi, ya, digunakan untuk meramal, ya. Meramal itu forecasting, ya. Tukang ngeramal itu forecaster, ya. Yang meramal akan masa depan, ya. Meramal tidak ada yang masa lalu, meramal itu tetap masa depan, ya. Karena kok masa lalu itu bukan meramal, itu pembawa acara berita, ya. Oke, lanjut. Diagnosis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang akan terjadi baik dalam manajemen,
Ini adalah diagnosa ya, melihat apakah ini masalahnya di manajemen, di keuangan, ataupun di penjualan, ataupun yang lain-lain. Okay? Harusan evaluasi setelah dilakukan semua diagnosis, kita evaluasi pada akhirnya apakah perusahaan ini sudah benar di jalur yang benar, di jalan yang benar. Okay? Sifat analisa laporan keuangan, fokus laporan keuangan adalah laba rugi, neraca, dan arus kas. Ya, hanya 3 ya. Biasanya digunakan hanya 3. Oke, prediksi analisa harus mengkaji implikasi kejadian yang akan berlalu terhadap dampak. Oke, yang sudah berlalu kita analisa dan kita lihat dampaknya ke depan. Oke, jadi dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat bergantung pada kualitas laporan. Oke, itu biasa. Ya, lanjut teknis analisa laporan keuangan. Kita bisa membandingkan laporan keuangan per tahun, ataupun kita bisa analisa tren. Kita bisa analisa rasio, kita bisa analisa khusus. Lalu kita lanjutkan ke satu persatu, yaitu perbandingan laporan keuangan. Perbandingan laporan keuangan, membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun. Beberapa tahun artinya 2004 dengan 2005, 2006 dan 2007 dan seterusnya sampai 2020. Ya, perbandingan 1 tahun buku atau lebih. Ya, artinya perbandingan 2003 dengan 2004. Kita nggak bisa bandingkan 2003 dengan 2005, nggak bisa. Ya, 2003 dengan 2000 nggak bisa. Ya, itu kita harus bandingkan 1 tahun lebih awal ataupun 1 tahun lebih terdahulu, ya, sebelumnya. Ya, jadi perbandingan dengan perusahaan sejenis, ya kita harus membandingkan bank dengan bank. Kita nggak bisa membandingkan bank dengan consumer, nggak bisa, ya. Bank dengan coklat nggak bisa, kita nggak bisa bandingkan bank dengan coklat, bank dengan komputer nggak bisa, ya. Jadi komputer dengan komputer, bank dengan bank, coklat dengan coklat. Okay. Perbandingan dengan rata-rata industri adalah semua industri, semua bank yang ada di satu negara, misalnya, ya, itu adalah rata-rata industri. Ya, kalau ini contoh perbandingan 1 tahun atau lebih dalam laporan keuangan, bisa dibaca sendiri. Ada pertanyaan nanti tanya di WA, ya. Oke, C, perbandingan dengan perusahaan sejenis. Ya, ini sudah dikatakan tadi perbandingan itu harus dengan perusahaan yang sejenis. Oke, kita bandingkan apanya? Kita bandingkan labanya misalnya, ya. Laba bank misalnya, bank ada bank apa? Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, ya. Kita bandingkan, ya, labanya Bank BCA lebih baik ataupun Bank BRI lebih baik ataupun Bank Mandiri lebih baik, ya. Kalau misalnya Bank BCA labanya naik 5%, Bank BRI 2%, Bank BMRI, Bank Mandiri 1%, maka yang paling baik adalah Bank BCA, contohnya, ya. Oke, perbandingan dengan rata-rata industri, yaitu membandingkan dengan semua bank yang ada di Indonesia, rata-ratanya berapa? Lalu kita bandingkan dengan rata-rata industri, misalnya di satu negara Indonesia itu labanya naik 10%. Sedangkan bank kita labanya naik 8%, artinya kita masih di bawah rata-rata industri. Ya, kalau kita 12% ataupun 15%, maka kita di atas industri, dan itu sangat bagus sekali, ya. Oke. Kalau kita mau membandingkan budget dan actual pun, ya, itu adalah salah satu analisa laporan keuangan, budget dan actual. Biasanya di satu perusahaan pada awal tahun kita membuat budget. Nanti bahwasanya kita bandingkan pada actualnya di akhir tahun. Kita nggak bisa bandingkan actualnya di awal tahun, nggak bisa karena belum terjadi. Ya, jadi budgetnya misalnya penjualannya 1 triliun misalnya. Nanti akhir tahun kita cek apakah itu 1 triliun, apakah 2 triliun, ya. Jadi kita bandingkan itu apakah lebih bagus ataupun lebih jelek. Oke. Analisa tren. Analisa dengan melihat kecenderungan suatu entitas ekonomi di mana yang akan datang dengan gerakan yang terjadi pada masa lampau, yaitu tren, ya. Misalnya
eh, tren dari perusahaan ini adalah naik. Contohnya dia perusahaannya tahun lalu penjualannya naik. 2 tahun yang lalu dia naik 5%, tahun lalu naik 10%. Jadi kita prediksi tahun depan naik 15%. Ya, itu adalah analisa tren. Okay. Analisa rasio, ya. Rasio ini adalah suatu analisa dengan membandingkan dua macam item di dalam neraca ataupun laba rugi ataupun arus kas, ya. Ada rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, leverage, activity, productivity, banyak rasionya, ya. Dan rumusnya biasanya akan diberikan, diberikan rumusnya, jadi tidak usah dihafal, tidak dihafal karena tidak akan dites apa rumusnya, tetapi bagaimana cara menggunakan rumusnya dan menghasilkan angkanya dan jelaskan apa artinya, itu yang penting, ya. Jadi rasio likuiditas untuk menggambarkan kemampuan perusahaan entitas dalam membayar utang jangka pendeknya, ya. Ya, kita akan jelaskan lebih lanjut di minggu depan tentang rasio ini, ya. Jadi ini hanya sekedar lewat rasionya, likuiditas, rumusnya ada rasio lancar, rumusnya ada tipe lancar bagi utang lancar. Ini rumusnya semua ada di sini. Ya, jadi rasio cepat itu quick ratio, rasio lancar adalah rasio yang menghitung apakah perusahaan ini bisa membayar utangnya jangka pendek atau tidak, ya. Kalau rasio cepat itu lebih pendek lagi, Lalu rasio utang atas modal, itu total utang bagi modal ada. Ini adalah untuk melihat bahwa perusahaan ini apakah lebih banyak diutang ataupun pakai modal sendiri, ya. Kalau kita lebih banyak utang, biasanya perusahaannya akan bayar bunga lebih banyak dan perusahaannya tidak akan bagus atau tidak akan sehat, ya. Debt service ratio juga, ya. Ini rasio-rasio yang ada, dan kalian tinggal lihat rumusnya, nanti masukkan angkanya, setelah itu jelaskan apa yang harus dilakukan. Oke, ya. Jadi itu rumus-rumusnya kalian bisa dibacakan sendiri, dan jika ada pertanyaan boleh kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang, ataupun di WA kalian bisa bertanya apa yang mau ditanyakan, mengenai pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran hari ini, dan goodbye.